Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Dilana Alfaini dengan NIM 1903211000051 dari kelas Tata Niaga Produksi Agribisnis C, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis tata niaga produk agribisnis khususnya pada komoditas bawang merah atau Allium ascolanicum L di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Kemudian, mengapa saya mengambil studi kasus pada komoditas bawang merah? Pertama adalah bawang merah di sini merupakan suatu komoditas hortikula dengan potensi yang tinggi. Selain digunakan sebagai bumbu masak, juga digunakan sebagai salah satu obat tradisional. Kemudian, menurut penelitian Sumaiyah et al. Pada tahun 2013 dinyatakan bahwa konsumsi bawang merah di Indonesia per kapitanya dapat mencapai 4,56 kg atau 0,38 per kapita setiap bulannya. Nah, dari tingginya minat dari masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan konsumsi bawang merah ini tentu menjadi sangat berpotensi untuk diusahakan. Selain itu, luas lahan usaha tani bawang merah yang ada di Pamekasan ini mencapai 165 hektar atau 80% dari luas panen bawang merah yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sehingga Kabupaten Pamekasan di sini juga merupakan salah satu sentra bawang merah. Akan tetapi, selain mengetahui bahwa bawang merah ini berpotensi di Kabupaten Pamekasan, ada juga beberapa faktor penghambat sehingga perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana sih struktur pasar, perilaku maupun kinerja pasar yang ada di Kabupaten Pamekasan khususnya pada komoditas bawang merah. Sehingga pada studi kasus ini saya mengambil di Pasar Gardul, Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Sebelum masuki pembahasan tentang analisis tata niaga produk agribisnis bawang merah, sebelumnya kita harus memahami bagaimana sih perbedaan antara tata niaga produk agribisnis dan tata niaga produk non-agribisnis. Keduanya ini memiliki konsentrasi yang berbeda. Artinya dalam tata niaga produk agribisnis umumnya lebih mahal, kemudian sifatnya penyimpanannya juga lebih sensitif daripada produk non-agribisnis. Sehingga juga dalam konsentrasinya ini bersifat konsentrasi distributif. Artinya apa? Ketika melakukan pemasaran ataupun tata niaga dalam produk agribisnis terlebih dahulu, ini produk harus dikumpulkan dalam satu tempat atau ada pedagang pengumpul untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Sedangkan pada tata niaga non-agribisnis ini hanya bersifat distributif, artinya dalam satu produsen ketika memproduksi suatu produk tersebut yang non-agribisnis, kemudian didistribusikan tanpa harus melakukan pengumpulan dari petani seperti pada produk agribisnis atau pertanian. Contohnya dalam tata niaga produk agribisnis ini adalah pada bawang merah. Pedagang pengumpul mengambil atau menerima dari masing-masing petani bawang merah untuk dikumpulkan menjadi di satu tempat, kemudian diambil oleh pedagang penebas ataupun pedagang besar lainnya sehingga nanti saluran pemasarannya berakhir di konsumen akhir. Kemudian untuk contoh dalam tata niaga produk non-agribisnis ini, misalkan pada produk sepatu ataupun motor dan lain-lain, umumnya mereka produsen memproduksi di satu tempat, kemudian nanti disalurkan kepada saluran berikutnya tanpa harus menunggu pengumpulan produk-produk seperti produk pertanian tadi. Artinya tidak ada pedagang pengumpul, langsung bersifat distributif tanpa adanya konsentrasi terlebih dahulu. Nah, pada pembahasan berikutnya adalah pendekatan analisis dalam tata niaga produk agribisnis bawang merah yang terdiri dari dua pembahasan, ada pendekatan komoditas atau commodity approach, kemudian ada pendekatan fungsi atau functional approach. Di sini saya melakukan wawancara terhadap 6 pedagang pengecer yang ada di Pasar Kadur dengan komoditas bawang merah. Dilihat dari berbagai umur maupun pengalaman pedagang dengan hasil survei yang berbeda. Pertama-tama adalah pendekatan komoditas. Pendekatan komoditas dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih karakteristik dari bawang merah. Bawang merah sendiri selain digunakan sebagai bumbu masak juga digunakan sebagai salah satu obat-obatan. Kemudian untuk karakteristiknya yang tidak bisa tahan terhadap suhu ruang yang begitu lembab, sehingga perlakuan pasca panen yang dilakukan pada bawang merah ini umumnya disimpan di ruang yang suhunya normal, kemudian untuk dipasarkan terlebih dahulu harus dikeringkan. Dan perbedaan harga yang terdapat dalam pasar menurut hasil wawancara yang saya lakukan pada beberapa pedagang ini disebabkan oleh
perbedaan ukuran volume dari bawang merah. Ada yang kecil, sedang maupun besar sehingga menyebabkan perbedaan harga. Umumnya para pedagang menjual bawang merah yang ukurannya kecil tuh 29.000 sampai 35, sedangkan normal ke atas biasanya 40 hingga lebih. Kedua adalah pendekatan fungsi yang terbagi menjadi 3 macam, ada fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitas. Fungsi fisik juga terkait dengan bagaimana karakteristik dari bawang merah sehingga perlu perlakuan-perlakuan khusus mulai dari segi penyimpanan, perlakuan pasca panen, dan lain-lain. Untuk fungsi pertukaran ini merupakan pemindahan komoditas bawang merah dari suatu tempat ke tempat untuk didistribusikan dari petani hingga ke konsumen akhir. Kemudian berikutnya pada fungsi fasilitas ini merupakan segala bentuk fasilitas yang dapat menunjang petani untuk melakukan kedua fungsi tadi. Misalnya pada kegiatan sortasi atau pemilihan. Dalam kegiatan sortasi ini dilakukan pemisahan antara umbi bawang dengan daun ataupun tanah. Sebab pedagang besar umumnya membeli dari pedagang penebas dalam keadaan bawang merah masih lengkap dengan daun. Sedangkan seharusnya konsumen mendapatkan bawang merah ini dalam keadaan bersih. Selanjutnya adalah analisis struktur pasar bawang merah. Nah, di sini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih struktur pasar yang ada pada komoditas bawang merah ini, apakah mengarah pada oligopoli, monopoli, pasar persaingan sempurna, dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan dalam mengetahui analisis struktur pasar ini dapat dilakukan dengan 5 cara. Ada market share, kemudian ada perhitungan CR4, ada perhitungan IHH, ada perhitungan IR, dan yang terakhir nih ada perhitungan indeks Gini. Namun dalam pendekatan kali ini saya hanya mengambil 3 pendekatan untuk dijelaskan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 6 pedagang bawang merah yang ada pada pasar, ini didapatkan bahwa kapasitas pembelian yang dilakukan mereka itu dari pedagang pertama ada 20, 18, 12, 8, dan 8. Sehingga dalam perhitungan market share didapatkan bahwa ternyata terdapat 4 perusahaan atau 4 pedagang pengecer ini terkemuka dengan nilai total ada di rentan 60-80% dari pangsa pasar, sehingga dapat dinyatakan melalui pendekatan market share pedagang komoditas bawang merah ini struktur pasarnya adalah pasar oligopoli ketat. Kemudian pada pendekatan analisis struktur pasar menggunakan CR4 dapatkan hasil bahwa 0,809, yakni mengarah pada pasar oligopoli atau oligopsoni. Mengapa demikian? Sebab masih berada pada rentan nilai CR mulai dari 0,4 sampai 0,8. Berikutnya pada perhitungan IHH didapatkan juga hasil bahwa struktur pasar yang ada ini merupakan pasar oligopoli atau oligopsoni, sebab hasil hitung dari IHH yang dilakukan sebesar 0,19 sesuai dengan kriteria IHH yang berada pada nilai IHH rentan 0 sampai 1. Artinya dari 3 pendekatan yang dilakukan, analisis struktur pasar pada bawang merah ini mengarah pada pasar oligopoli, tidak persaingan sempurna maupun monopoli. Juga sejalan dengan hasil wawancara maupun keadaan lapang yang saya lihat bahwa dari masing-masing pedagang juga menjual komoditas yang sama atau homogen, serta harga yang dipasarkan pada komoditas bawang merah ini relatif sama. Pada analisis yang kedua adalah analisis perilaku pasar untuk mengetahui bagaimana perilaku dari lembaga pemasaran yang ada di pemasaran bawang merah. Secara umum, lembaga pemasaran yang ada terdiri dari petani, pedagang penebas, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Dari masing-masing lembaga ini melakukan fungsi pemasaran yang berbeda. Ada fungsi penjualan, fungsi pembelian, fungsi penyimpanan, fungsi transportasi, dan fungsi pemilihan atau sortasi. Dari lembaga ini, petani hanya melakukan fungsi penjualan dan fungsi penyimpanan. Kemudian untuk pedagang penebas melakukan fungsi penjualan, pembelian, penyimpanan, dan transportasi tanpa melakukan sortasi. Untuk pedagang besar melakukan semua fungsi yang ada, yaitu fungsi pemilihan, transportasi, pembelian, penyimpanan, maupun penjualan. Dan pedagang pengecer juga melakukan hal yang sama dengan pedagang besar. Kemudian untuk konsumen hanya melakukan fungsi pembelian. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana keadaan saluran pemasaran yang ada, ternyata dalam pemasaran bawang merah ini terdiri dari 3 saluran pemasaran. Saluran pemasaran pertama yang terdiri dari petani,
pedagang pengecer, konsumen. Kemudian untuk saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang besar, pedagang pengecer, sampai konsumen. Untuk saluran yang ketiga terdiri dari petani, pedagang penebas, pedagang besar, pedagang pengecer, dan sampai akhirnya ke konsumen. Dalam hal penentuan harga juga merupakan bentuk price leadership, artinya harga yang ditentukan tergantung dari harga yang lembaga pemasaran itu dapat dari lembaga pemasaran sebelumnya. Penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang besar melihat bagaimana harga yang diberikan oleh pedagang penebas, dan begitu juga seterusnya. Kemudian untuk sistem pembayaran yang ada di pasar dilakukan secara tunai. Artinya konsumen membeli bawang merah dari pedagang pengecer secara tunai. Jarang ada dilakukan pembelian secara kredit karena mereka umumnya membeli bawang merah dalam kuantitas yang tidak banyak, kecuali ketika ada kegiatan ataupun hal-hal penting tertentu. Begitu juga yang dilakukan oleh pedagang pengecer ke lembaga pemasaran sebelumnya, pedagang besar, mereka umumnya melakukan secara tunai atau langsung. Nah, setelah mengetahui bagaimana bagan saluran pemasaran yang ada pada komoditas bawang merah, berikutnya pada analisis terakhir yaitu analisis kinerja pasar bawang merah untuk mengetahui bagaimana market performance dan farmer share yang ada pada komoditas bawang merah ini. Didapatkan hasil bahwa setiap saluran pemasaran memiliki hasil margin yang berbeda sebab panjangnya rantai maupun banyaknya lembaga pemasaran yang ada pada masing-masing saluran ini juga berbeda. Misalkan tadi pada saluran pemasaran pertama ini hanya terdiri dari petani, pedagang pengecer, kemudian konsumen. Harga beli rata-rata dari petani ini sebesar Rp26.000, kemudian dijual lagi oleh pedagang pengecer dengan harga Rp35.000, sehingga besaran margin yang ada pada saluran pemasaran 1 ini Rp9.000. Begitu juga pada saluran pemasaran 2 dan 3. Total margin pemasaran 1 sebesar Rp9.000, kemudian total margin pada saluran kedua sebesar Rp12.000 dan total margin pemasaran ketiga sebesar Rp16.000. Sehingga dinyatakan bahwa saluran yang lebih efisien di antara ketiga saluran ini adalah saluran pertama, sebab margin yang dihasilkan tidak besar dan antar lembaga juga tidak memakan untung yang berlebihan. Artinya dari saluran pertama didapatkan hasil bahwa hanya keuntungan dari petani, pedagang pengecer sampai ke konsumen, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu memakan banyak total margin. Kemudian untuk farmer share-nya ini dihitung dari rumus PF dibagi PR dikali 100 untuk mengetahui bagaimana nilai farmer share yang didapat, sehingga dilakukan perhitungan mulai dari harga beli dari petani dibagi dengan harga jual rata-rata pedagang dikali 100, didapatkan bahwa totalnya 74%. Sehingga dari penjelasan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah berdasarkan pemasaran komoditas bawang merah ini bersifat konsentrasi distributif sebab merupakan salah satu produk agribisnis. Untuk pemasaran komoditas bawang merah terdiri dari beberapa lembaga pemasaran yaitu petani, pedagang penebas, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen yang masing-masing menjalankan fungsi pemasaran yang berbeda. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 3 pendekatan analisis struktur pasar yaitu market share, CR4, dan IHH, diketahui bahwa bentuk pasar bawang merah ternyata mengarah pada pasar oligopoli. Kemudian pada analisis perilaku pasar diketahui bahwa terdapat 3 saluran pemasaran. Dan di antara 3 tersebut yang paling efisien adalah saluran pemasaran 1 meliputi petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Dan yang terakhir adalah berdasarkan perhitungan margin pemasaran dan market performance ini bahwa pemasaran 1 memiliki nilai lebih efisien dengan nilai farmer share juga sebesar 74%. Bisa dilihat bahwa pada saat ini merupakan dokumentasi saya saat melakukan wawancara dengan para pedagang pengecer bawang merah yang ada di Pasar Gardu. Sehingga harapan saya setelah melakukan mini riset ini agar para pedagang pengecer lebih menerapkan fungsi-fungsi pemasaran yang belum mereka lakukan seperti
mengenai informasi harga agar tidak terjadi ketimpangan harga ataupun permainan harga dari beberapa oknum yang dapat merugikan mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.